Terjebak hasrat Dr. Denver. Bab 2, Bagian 1. Author, NHL. Silakan duduk, titah pria tampan yang mengenakan jas putih dalam ruangan. Selama 4 bulan bekerja di rumah sakit, belum pernah satu kali pun Dewi masuk ruangan ini. Apalagi, langsung berhadapan dengan sosok paling penting di sini. Sekarang dia hanya menunduk dalam. Akan tetapi, sekujur tubuh Dewi mendadak membeku kala pria berbadan besar dengan kepala botak memutar kaki dan meninggalkan ruangan. Gadis ayu ini semakin tidak mengerti, bukankah orang itu memiliki kepentingan? Mengapa menyerahkannya begitu saja pada dokter? Ini aneh, kata hati Dewi. Dewi, kemarilah. Duduk di sini, titah dokter lagi, membuyarkan seluruh pikiran semu gadis itu. Perlahan Dewi mengangkat kepala hingga iris hitam pekatnya bersipandang dengan sepasang netra coklat karamel. Seketika degup jantung Dewi bertambah cepat, bukan karena terpesona pada rupa menawan dokter, melainkan dia takut dipecat karena menyanggupi kesepakatan ini. Dr. Denver, maaf, tidak bermaksud, ini karena aku membutuhkan uang, cicit pemilik bibir tipis merah muda sambil meremas jemari tangan nan ramping. Tubuh mungil wanita itu semakin gemetaran kala Dr. Denver hanya diam saja, tak menanggapi alasannya. Dewi meraba tengkuk, karena merinding suhu di ruangan spesialis kandungan sangatlah dingin. Lubuk hati sang gadis mengutuk keputusan gila ini, tetapi dia menggeleng tegas, mengenyahkan kebimbangan yang menggerogoti diri. Dia berani melangkah maju menghampiri dokter. "Kamu mengenal aku bukan?" tanya Denver. Dia menumpu siku pada meja dan mengamati paras ayu yang dimiliki oleh Dewi. Gadis itu mengangguk dan berkata, "Dokter adalah direktur di rumah sakit ini, atasanku. Tolong jangan pecat aku." Siapa juga yang tidak mengenal sosok Arkatama Denver Bradley, seorang dokter spesialis kandungan serta direktur rumah sakit JB terkenal akan ketampanan dan keramahannya. Sebanyak 95% ibu hamil yang memeriksakan diri ke sini pasti mengidolakan Dr. Denver. Ya, termasuk Dewi mengagumi pria rupawan berhidung mancung di hadapannya. Denver tersenyum hangat lalu bangkit dari kursinya dan menghampiri Dewi, membuat tubuh mungil itu makin menegang. Bahkan iris hitamnya mengamati sepatu derby hitam yang digunakan dokter itu. "Ayo, kita mulai pemeriksaannya," kata Denver, lalu merentangkan tangan supaya Dewi duduk dengan tenang. Sikap dokter ini sangatlah ramah, dan Dewi membenarkan apa yang diucapkan semua orang bahwa Denver memang santun. Bahkan pria itu meminta izin mengambil beberapa mili sampel darah, lalu memeriksa kebenaran bahwa dia masih perawan. Setelahnya, Denver mengunci pintu menjadikan Dewi memelotot. "Ada satu hal yang harus kita bahas," kata Denver serius. "Apa itu, dokter?" Dewi menajamkan telinga dan mata. "Pria yang menyewa rahimmu, menginginkan kamu menjadi ibu biologis dari anaknya," ujar Denver menatap lekat raut wajah Dewi yang berubah pucat pasi. Selama beberapa detik Dewi mencerna penuturan dokter. Dia tersenyum ironis sambil menggeleng lemah, karena pada mulanya dia berpikir hanya menyewakan rahim saja. "Kenapa sekarang jadi begini?" "Itu artinya, menjual sel telur milikku," gumam gadis itu tertangkap oleh indera pendengaran Dr. Denver. "Bukankah seharusnya menggunakan sel telur dari istri pria itu?" "Kenapa harus aku?" tanya Dewi dengan tatapan penuh selidik juga kecewa. "Ada banyak alasan pribadi yang tidak bisa dikemukakan, aku harap kamu mengerti dan tidak mundur dari kesepakatan ini," kata Denver lemah lembut. Kedua tangan Dewi meremas kain seragam yang digunakan tubuhnya. Pipi putih wanita itu berubah merah karena menahan laju bulir hangat dari pelupuk mata. "Maaf, sepertinya aku tidak bisa," kata Dewi sambil memejamkan kelopak mata. Dada wanita itu berkecamuk, dia membayangkan 9 bulan yang akan datang menyerahkan darah dagingnya pada orang lain. Seketika ulu hati gadis itu menjadi nyeri. "Permisi, dokter,"
Pamit Dewi bergegas pergi meninggalkan ruang poliobgyn. Tiba-tiba saja Denver mencekal pergelangan tangan gadis itu. Meskipun tidak kasar, tetap saja menahan langkah sepasang tungkai ramping. Bersambung.